Selamat pagi, kembali GPD FM menyapa saudara dimanapun saudara berada. 1 Korintus 15 ayat 33 dan 34. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Saudara kasih Tuhan. Kenapa terjadi saudaraku pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik? Ternyata saudara kasih Tuhan, karena ayat yang ke-34. Saudaraku, mereka berbuat dosa. Dan ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Jadi kita lihat saudaraku, karena tidak mengenal Allah saudaraku, maka mereka berubah. Mereka saudaraku berubah. Kalau kita kembali dalam pasal 15 saudaraku, ada bicara tentang mulai ayat yang ke-12 saudaraku bicara tentang kebangkitan. Ada kebangkitan, ada hidup setelah kematian. Nah saudara kasih Tuhan, terjadilah di dalam sidang saudaraku di Korintus ini satu perubahan saudaraku. Mereka saudaraku yang percaya saudaraku tadinya ada kebangkitan, ada hidup saudaraku. Mereka saudaraku berubah. Dan saudaraku dalam ayat firman Tuhan berkata bahwa itu dosa di mata Tuhan. Sebabnya apa saudaraku? Ternyata saudara kasih Tuhan, mereka tidak mengenal Allah. Saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini. Jadi anak Tuhan saudaraku puji Tuhan. Rajin saudaraku ibadah puji Tuhan. Tapi saudaraku kalau tidak mengenal Allah saudaraku, itu tidak akan membawa saudaraku kepada kehidupan, kepada pertumbuhan saudaraku. Jadi saudara kasih Tuhan, kita hanya saudaraku mengenal saudaraku Allah sebagai logos, firman. Tapi saudaraku tidak menjadi rema. Nah, oleh karena itu dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga. 2 Petrus pasalnya yang ketiga. Petrus menuliskan demikian. 2 Petrus pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang ke-18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Ayat-ayat sebelumnya ada bicara saudaraku tentang bagaimana saudaraku pasal 3 ini saudaraku tentang hari Tuhan. Tentang saudaraku orang mengejek kapan Tuhan datang. Dari zaman nenek moyang juga sudah. Dari zaman nenekku juga sudah dikatakan Tuhan mau datang. Tapi sampai sekarang aku keturunan keberapa Tuhan belum datang. Langsung kasih Tuhan. Kenapa? Kita baca ayatnya yang ke 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila berbicara tentang perkara-perkara ini, tentang kedatangan Tuhan, eskatologi. Dalam surat-surat itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya, memutarbalikannya menjadi kebinasan mereka sendiri. Sama seperti juga mereka yang buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi saya kasih Tuhan, kenapa? Karena suka saudaraku untuk mengerti, maka saudaraku diputar balik. Ada kebangkitan, ada kehidupan. Tidak ada kebangkitan. Sudah mati, ya mati. Tidak ada hidup yang kekal. Dan saudara, itu yang sukar saudaraku. Nah, surat Paulus saudaraku juga sukar saudaraku. Tetapi Petrus saudaraku mengakui bahwa itu adalah hikmat Allah. Nah, saudara Tuhan, kita perlu bertumbuh dalam kasih karunia. Kita perlu bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan saudaraku. Sehingga saudara Tuhan, kita tidak mudah saudaraku diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran saudaraku. Tapi kita saudara Tuhan boleh terus bertahan, bertumbuh dalam kasih karunia, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dalam nama Yesus kita datang pada Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kembali hamba-Mu datang padamu. Hamba berdoa, jangan ada kiranya Tuhan, kawanan domba-Mu, mereka Tuhan Yesus yang begitu mudah berubah Tuhan. Tapi mereka boleh bertumbuh dalam kasih karunia-Mu, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Sehingga mereka Tuhan Yesus boleh Tuhan membuahkan kehidupan, membuahkan keselamatan, dan Tuhan menerima hidup yang kekal
dan Tuhan ada kebangkitan setelah kematian, dan nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Sekali lagi Tuhan, berkati perusahaan, toko, restoran, rumah makan, warung, bengkel, salon mereka, home industry mereka, pabrik-pabrik mereka, usaha online mereka, aktivitas mereka, hari-hari Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, dan Tuhan kuasai, dan Tuhan nyatakan segala Tuhan berkat-Mu Tuhan. Kalau di antara umat-umat-Mu Tuhan Yesus, masih Tuhan yang anak-anak-Mu tetap belajar online, tetap Tuhan kuliah online, tetap Tuhan mereka belajar dengan antusias, dengan penuh semangat, mau belajar dan mengerti setiap soal yang diberikan, setiap pelajaran yang diberikan, setiap mata kuliah yang diberikan. Guru-guru dan dosen-dosen mereka yang mengajar, Tuhan juga sertai dan Tuhan juga berkati. Perjalanan-perjalanan mereka lakukan, sehingga Tuhan Yesus kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada, baik ada di dalam kota, di luar daerah, di luar pulau, maupun di luar negeri, Engkau tetap bersama dengan mereka. Mereka yang di luar negeri Tuhan, yang kuliah maupun yang berkarir, Engkau juga tetap bersama dengan mereka, Engkau juga menyertai mereka dan melindungi mereka. Oma opa kami tetap kami serahkan dalam tangan-Mu, berkat-Mu Tuhan atas semua yang dilakukan umat-umat-Mu, atas semua Tuhan yang dilakukan doa-doa mereka, Tuhan menjadi cita-cita mereka, kerinduan mereka, semua diberkati oleh Tuhan. Indonesia, Tangerang Selatan, Banten, dan provinsi yang lain, kami juga serahkan dalam tangan-Mu. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Ini doa sembahyang hamba-Mu, hamba menjelaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tetap semangat, jangan kendor.